Dah, Udah belum? udah. Halo semua. Ulang. Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 3 untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem filosofis dari film Matrix. Seperti yang telah kita ketahui bahwa film tersebut merupakan sebuah karya yang sangat kaya dengan banyak problem filosofis yang sangat kompleks. Tentu saja di podcast kali ini saya nggak sendirian, namun ada beberapa teman saya yang akan hadir untuk membantu kita semua dalam mendalami dari berbagai perspektif filsafat yang muncul di dalam film ini. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita mulai perkenalan dulu kali ya dengan narasumber yang hadir pada podcast kali ini. Halo, selamat datang teman-teman semua. Halo, senang bisa berjumpa dengan kalian di sini. Sebuah kesempatan juga nih untuk saya bisa berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya di sini bersama rekan saya, yaitu Elis, sebagai pengamat fenomenologi, dan kami juga akan membahas bagaimana hubungan kita dengan dunia dan pengalaman sadar kita. Menarik juga ya untuk pembahasan kali ini. Saya sebagai seorang pengamat eksistensialisme dan biasanya akan muncul banyak pertanyaan terkait kebebasan, identitas, maupun makna hidup. Kalau saya lebih menekankan realitas yang relatif, konstruksi sosial, dan peran media dalam membentuk pandangan kita terhadap dunia. Karena saya yang akan menganalisa film Matrix melalui sudut pandang postmodernisme. Halo, senang berjumpa dengan kalian semua. Saya di sini sebagai pengamat teknologi dan filosofi digital, karena film The Matrix ini kan berkaitan ya dengan perkembangan teknologi, dan juga tentang pertanyaan tentang realitas di dalam dunia digital. Terima kasih semuanya yang telah bersedia untuk bergabung dengan pembahasan kita kali ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita bisa mulai aja ya, supaya pendengar juga bisa teredukasi dalam pembahasan kita kali ini nih. Langsung aja, mari kita masuk ke dalam episode hari ini. Dari yang pertama dulu nih, dari yang kita semua tahu ya, bahwa film The Matrix ini kan menonjol dalam representasi realitas. Menurut Anis dan Elis tuh, bagaimana film ini berhubungan dengan fenomenologi? Oke, baik. Jika berdasarkan sudut pandang fenomenologi, film The Matrix ini memang mengajak kita untuk terus mempertanyakan kebenaran yang selama ini kita anggap sebagai realitas. Contohnya seperti di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering terjebak dalam ilusi yang membentuk bagaimana kita memahami dunia ini. Seperti halnya dengan salah satu tokoh dalam film tersebut yang bernama Neo, ketika terbangun dari dunia simulasi, seolah memberikan tamparan bahwa penggambaran dunia yang tampaknya nyata tapi sebenarnya hanyalah sebuah konstruksi. Fenomenologi yang awalnya dikembangkan oleh tokoh Edmund Husserl yang menjabarkan bahwa manusia seringkali merasakan dan melihat berdasarkan representasi ataupun ilusi dari dunia nyata, maka ketika tokoh Neo tadi terbangun dari dunia simulasinya, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Edmund Husserl yang disebut intentionality, yang berarti kesadaran manusia selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Namun, apakah kita bisa benar-benar mengetahui dunia di luar pengalaman kita, ataukah kita hanya bisa mengalaminya melalui perspektif yang terbatas? Dan berarti film The Matrix ini bisa dinilai sebagai semacam eksperimen fenomenologi tentang kesadaran kita terhadap dunia. Benar sekali, karena tokoh Neo juga berjuang untuk keluar dari ilusi tersebut. Dalam fenomenologi, masalah utama yang ada adalah bagaimana kita mengetahui dunia, mengingat bahwa semua pengalaman yang kita jalani adalah pengalaman subjektif. Dunia yang dialami oleh Neo merupakan sebuah simulasi yang diciptakan oleh mesin untuk menipu pikiran manusia. Dan ketika Neo akhirnya tersadar dari dunia simulasi tersebut, Neo tetap terjebak dalam pengalaman yang terbatas dari persepsinya sendiri. Dan benar seperti yang Vira sebutkan bahwa film ini semacam eksperimen fenomenologis tentang kesadaran manusia terhadap dunia. Karena paham fenomenologi mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah bisa mengakses dunia yang sepenuhnya objektif atau sejati. Dalam The Matrix ini sangat terlihat
pada perjalanan Neo, meskipun ia berusaha keluar dari ilusi, ia tetap beroperasi dalam dunia yang dibentuk oleh persepsi dan pengalaman subjektifnya. Dengan kata lain, kita selalu hidup dalam dunia yang disaring oleh kesadaran kita, meskipun kita tidak terlalu sadar bahwa dunia itu adalah hasil dari persepsi kita yang terbatas. Salah satu pelajaran penting dari film The Matrix adalah memberikan kita pelajaran penting tentang keterbatasan dan kebebasan kesadaran, dan setiap manusia memiliki pilihan untuk mencari makna yang lebih dalam tentang dunia dan eksistensi kita. Terima kasih untuk jawaban dari kalian berdua. Sekarang kita beralih dulu ke Halim. Menurut kamu, apa yang kamu bisa katakan tentang bagaimana film ini membahas eksistensi dan kebebasan? Dari yang saya lihat, The Matrix ini sebenarnya sangat eksistensial. Salah satu pertanyaan yang paling saya soroti adalah, apa artinya hidup di dunia yang penuh dengan ilusi? Bisa dilihat bahwa awalnya Neo menjalani hidup tanpa tahu bahwa ia terperangkap dalam simulasi. Dan begitu Neo menyadari kenyataan tersebut, Neo harus memilih antara tinggal di dalam dunia yang familiar atau keluar dan menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ini sangat sejalan dengan pandangan Jean-Paul Sartre tentang kebebasan. Kita terjebak dalam dunia yang absurd. Namun kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan menciptakan makna hidup kita sendiri. Jadi Neo tuh semacam mengalami keadaan terlempar ke dalam dunia yang nggak ia pilih. Tetapi akhirnya ia harus mengambil keputusan. Benar sekali. Ini juga mengingatkan kita terhadap konsep bad faith dalam eksistensialisme seperti halnya manusia. Kita seringkali hidup dalam penyangkalan atau ilusi untuk menghindari kebebasan penuh yang datang dengan tanggung jawab. Neo pada akhirnya memilih untuk melawan realitas yang ada dan berjuang untuk kebebasannya. Bad faith merupakan keadaan di mana seseorang menipu dirinya sendiri dan hidup dalam penyangkalan untuk menghindari tanggung jawab yang datang dengan kebebasan. Jadi ia berpura-pura tidak memiliki kebebasan atau kontrol atas hidup kita. Dalam film The Matrix bisa kita lihat bahwa Neo pada awalnya hidup dalam bad faith dan ia menjalani kehidupannya di dunia simulasi tanpa pernah mempertanyakan apakah dunia yang ia jalani benar-benar nyata. Karena dunianya memberikan Neo rasa aman dan kenyamanan hingga Neo tidak menyadari bahwa ia memiliki kebebasan untuk memilih atau untuk mencari kebenaran tentang dunia tempat ia tinggal. Namun begitu Neo disadarkan oleh Morpheus tentang kenyataan bahwa dunia yang ia anggap nyata hanyalah sebuah simulasi yang menghadapi pilihan untuk keluar dari kenyamanan tersebut dan menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Di titik ini, Neo harus memilih antara menjalani hidup dalam penyangkalan atau menghadapi kebebasan penuh yang datang dengan tanggung jawab. Memilih untuk keluar dari simulasi adalah sebuah tindakan untuk menghindari bad faith. Ia memilih untuk tidak hidup dalam penyangkalan dan menerima kebebasan serta tanggung jawab untuk menciptakan makna hidupnya sendiri. Sebenarnya dari film ini kita bisa menyadari bahwa kita juga sering terjebak dalam bad faith. Dan seperti halnya, kita semua juga dihadapkan pada pilihan untuk menghadapinya dengan keberanian untuk memilih hidup dan kesadaran tanpa menyalahkan apapun di luar diri kita. Menarik sekali ya jawaban dari Halim. Sekarang saya mau dengar jawaban dari pandangan postmodernisme tentang realitas yang bisa kita lihat dalam film ini, karena saya rasa banyak sekali tema postmodernisme yang muncul dalam film The Matrix, terutama soal konstruksi realitas. Mungkin Kila bisa membantu untuk memberikan jawaban. Wah, benar sekali yang Vira bilang bahwa film ini muncul banyak sekali konstruksi yang merupakan inti dari pemikiran postmodernisme. Seperti yang Jean Baudrillard bilang mengenai simulakra, bahwa film ini merupakan representasi yang tidak lagi merujuk pada kenyataan. Dan bukan hanya berbicara mengenai simulasi sebagai suatu bentuk dunia buatan, namun juga bagaimana simulasi tersebut akhirnya menjadi kenyataan dan cenderung lebih dominan daripada kenyataan yang sebenarnya. Salah satu contohnya yang sangat jelas dalam The Matrix adalah bagaimana para manusia yang terperangkap dalam simulasi menerima dunia yang mereka alami sebagai satu-satunya kenyataan yang ada. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan adalah hanyalah sebuah ilusi dari dunia yang sudah lama hilang dan digantikan oleh sebuah mesin. Meskipun Neo yang pertama kali sadar akan simulasi ini, Neo tetap merasakan perbedaan antara dunia simulasi dan juga dunia nyata.
Karena dunia simulasi sudah terlalu mengakar dalam kesadaran manusia, sehingga meskipun kehidupan yang nyata lebih keras dan lebih suram, dunia simulasi tetap lebih nyata bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Jadi film ini bisa dilihat sebagai metafora tentang bagaimana media dan teknologi membentuk perspektif kita terhadap realitas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Peran bahasa dan simbol memang membentuk identitas kita. Tapi kita juga seringkali berpikir bahwa dunia nyata merupakan sesuatu yang ada di luar diri kita. Namun, menurut postmodernisme sendiri, realitas merupakan konstruksi sosial dan budaya dibentuk oleh bahasa dan juga simbol. Penting untuk menyadari bahwa realitas kita bisa sangat bergantung pada wacana dan konstruksi sosial, seperti yang Neo akhirnya melawan sistem dan mencoba menciptakan makna hidupnya sendiri. Kita juga dihadapkan oleh pilihan untuk melepaskan diri dan juga dari ilusi dan mencari makna di luar konstruksi simbolik yang ada. Baik, terima kasih untuk Ila jawabannya. Dan untuk yang terakhir, Felisa, bagaimana kamu melihat teknologi dalam The Matrix? Karena sepertinya film ini berbicara banyak tentang kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap kesadaran manusia. Baik, dalam konteks teknologi, The Matrix menggambarkan dunia yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang telah mengalahkan manusia. Film ini menggambarkan dunia di mana manusia telah kehilangan kendali atas realitas mereka, dan mereka terjebak dalam simulasi yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang membuat mereka seperti hasil dari programming. Dalam dunia The Matrix, realitas yang dialami oleh manusia bukan lagi dunia fisik yang kita kenal, melainkan sebuah dunia digital yang sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma. Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh kecerdasan buatan dan sistem digital, kita menghadapi tantangan besar untuk memahami realitas, kesadaran, dan kemanusiaan. Teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini yang menyebabkan banyak manusia tidak bisa membedakan antara kehidupan nyata dan kehidupan virtual. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jean Baudrillard tentang simulasi yang menggantikan kenyataan itu sendiri, menciptakan realitas yang baru dan mungkin lebih dominan daripada yang asli. Filsuf Martin Heidegger memperingatkan kita tentang kehilangan otentisitas dalam hidup kita karena ketergantungan yang semakin besar pada teknologi. Bagi Heidegger, kita bisa terjebak dalam cara berpikir dan hidup yang terotomatisasi jika kita membicarakan dan membiarkan teknologi mengambil alih keputusan kita dalam dunia digital yang penuh dengan algoritma yang mengatur apa yang kita lihat, dengar, dan bahkan kita pikirkan. Kita mungkin berada di jalur untuk kehilangan otentisitas manusia kita. Namun di sisi lain, banyak filsuf kontemporer yang berargumen bahwa teknologi bisa memperkaya pengalaman manusia. Jika kita menggunakannya dengan bijak, teknologi bisa membantu kita untuk mengeksplorasi dunia lebih jauh, menyambungkan kita dengan lebih banyak orang, atau bahkan memberikan kita alat baru untuk menghasilkan makna hidup. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi secara sadar tanpa membiarkan teknologi tersebut mengendalikan kita. Jadi secara garis besar ini juga tentang pertanyaan kekuasaan dan kontrol dalam era digital. Betul sekali. Film ini menantang kita untuk mempertanyakan sejauh mana teknologi dapat mengubah pandangan kita tentang kebebasan dan eksistensi. The Matrix benar-benar mengajak kita untuk merenungkan kebebasan dan eksistensi kita dalam konteks dunia yang semakin dikuasai oleh teknologi dan kecerdasan buatan yang sangat maju. Di dunia The Matrix, manusia hidup dalam simulasi yang diciptakan oleh mesin yang mengontrol realitas yang mereka alami. Mereka tidak sadar bahwa mereka hidup dalam sebuah dunia ilusi, dan meskipun mereka mungkin merasa bebas untuk memilih, pada kenyataannya pilihan-pilihan mereka terbatas oleh struktur sistem yang mengendalikan mereka. Dalam hal ini, kebebasan mereka bukanlah kebebasan sejati, melainkan semacam ilusi kebebasan. The Matrix tidak hanya menawarkan sebuah cerita fiksi ilmiah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kebebasan, kontrol, dan eksistensi dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Wah, diskusi dan jawaban-jawaban yang kalian berikan sangat menarik. Banyak sekali perspektif filosofi yang bisa kita ambil dari The Matrix ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dan memberikan wawasan kalian. Terakhir, mungkin ada pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan?
Kita harus terus mempertanyakan realitas yang kita alami, karena apa yang kita lihat belum tentu yang sesungguhnya. Dan ingat, kita juga harus memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita memberi makna dalam hidup kita, meski dunia penuh dengan ketidakpastian. Ya, realitas itu tidak tunggal dan selalu ada interpretasi lain yang bisa kita pilih untuk melihat dunia. Teknologi mungkin mengubah banyak hal, tetapi kita tetap harus menjaga kesadaran dan kebebasan kita dalam dunia digital. Baik, terima kasih atas diskusinya yang sangat mendalam. Semoga pendengar juga bisa mendapatkan banyak pencerahan dari obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.